Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Simple Queue. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai QoS atau Quality of Service, yang mana di sebuah jaringan itu memerlukan sebuah pengaturan bandwidth, ya, sehingga nanti bandwidth yang digunakan itu bisa didistribusikan dengan baik sehingga klien-klien kita nanti tidak saling berebut bandwidth, ya. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai Simple Queue, ya, menyinggung sedikit dengan Simple Queue. Jadi Simple Queue ini adalah salah satu fitur di MikroTik untuk memanage bandwidth. Baik, pada kesempatan kali ini nanti kita akan coba untuk mengimplementasikan si Simple Queue ini untuk memanage jaringan yang kita sudah buat. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu apa itu Simple Queue. Ya, jadi Simple Queue ini merupakan fitur pada MikroTik yang paling sederhana untuk melimit bandwidth setiap user dalam jaringan. Ya, jadi si Simple Queue ini fungsinya nanti bisa untuk melimitasi bandwidth untuk masing-masing klien. Jadi nanti setiap klien yang ada di jaringan kita itu bisa kita bagi-bagi bandwidthnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kemudian fitur ini juga dapat digunakan langsung kepada klien hanya dengan menggunakan parameter IP address dan besaran bandwidth untuk upload atau TX atau download atau RX. Nah, bisa dikatakan dia memang simple, ya. Jadi Simple Queue ini memang limitasi bandwidth yang sangat-sangat simple karena untuk mengkonfigurasi Simple Queue ini kita hanya membutuhkan IP address si klien, IP address yang akan kita limit tadi, berikan limit, dan besaran bandwidthnya. Jadi uploadnya atau TX-nya, TX itu transfer, ya, dan receive-nya, ya, atau RX itu kita tentukan saja gitu. Misalkan untuk IP 192.168.100.2 misalkan. Nah, itu kita berikan bandwidth misalkan, atau kita batasi bandwidthnya hanya 5 mega saja. Nah, seperti itu. Nah, sudah cukup dengan dua parameter itu saja si Simple Queue ini sudah bisa running, ya. Lanjut, kemudian kita akan coba di topologinya, ya. Jadi di sini kita sudah ada topologi, ya. Yang pertama di sini dari internet menuju ke router kita terhubung dengan Ether 1, ya. Kemudian dari router ke jaringan lokal kita itu terhubung ke Ether 2, yang mana nanti di Ether 2 kita konfigurasi IP-nya 192.168.20.1/24. Dan lalu kemudian Ether 2 ini terhubung ke switch. Nanti dari switch ini akan dibagi lagi, ya. Ada dua PC, ya, ada PC 1 dan PC 2. Nah, di sini nanti PC 1 menggunakan IP address 20.253 dan PC 2-nya menggunakan IP address 20.254. Ya, di sini saya sudah buatkan, ya. Jadi ini adalah PC 1 saya. Oke, nah ini kita coba untuk cek IP-nya. Ya, PC 1 IP-nya 20.253 dan kemudian ini adalah komputer 2 atau PC 2, yang mana IP PC 2 ini adalah 20.254 seperti itu. Nah, nanti di topologi ini kita akan coba membuat yang mana PC 1 akan kita berikan limitasi sebesar 1 Mbps dan PC 2 nanti kita berikan limitasi 512 kbps. Oke. Nah, langsung saja kita ke aplikasi Winbox-nya, ya. Jadi untuk aplikasi Winbox ini, Winbox-nya atau MikroTik-nya sudah diinstal atau dikonfigurasi sebelumnya agar dia bisa dapat menjadi router gateway, ya. Jadi di sini kita akan coba konfigurasi di queue. Di sini ada queue, ya. Nah, kemudian di queue list di sini ada Simple Queue. Nah, kita akan buat di sini. Oke, yang pertama kita akan coba buat untuk limitasi yang PC 1 dulu. Jadi IP address 20.253 ini akan kita berikan
bandwidth 1 Mbps. Oke, caranya seperti apa? Sangat mudah, tinggal kita tambah saja di sini. Kita ke general. Nah, di sini bisa kita berikan namanya, misalnya limit PC1. Oke, nah kemudian ini adalah IP address-nya 192.168.20.253. Lalu di sini untuk max limitnya atau bandwidth yang akan kita berikan ya. Jadi untuk uploadnya kita berikan 1 mega dan downloadnya pun sama 1 mega. Nah, sebelumnya saya coba tes dulu ya. Saya coba tes dulu speed test. Saya coba tes. Ini sebenarnya dia dapat berapa? Oke, untuk PC1 dia bisa sampai sebelum kita limit ya. Ini sebelum kita limit bisa sampai 23 Mbps. Nah, kemudian untuk PC2 ya, untuk PC2 itu kita coba juga bisa menyentuh sampai sekitar 16 Mbps. Oke, nah itu belum kita limit ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk melimitasi. Ya, ini 253, kita coba apply. Kemudian oke, ini sudah masuk ya. Kemudian untuk yang PC2 kita buat juga limit PC2. Kita masukkan IP address-nya 92.168.20.254. 512. Oke, kita oke. Nah, sudah. Kita akan coba lagi apakah limitnya sudah berhasil atau belum. Coba refresh. Oke, ini PC1 ya. PC1 kurang lebih sampai sekitar 1 MB tadi ya. Oke, kita tunggu. Dia masih proses. Ya, kurang lebih hampir 1 Mbps ya. Nah, kemudian di PC2 kita coba juga, dia tadi kita berikan 512. Nah, ini bisa kita lihat ya, di sini trafficnya dia tidak lebih dari 512. Jadi kalau di average atau rata-rata ya hampir ke 512. Nah, berarti dengan seperti ini simple queue kita berhasil atau limitasi kita berhasil. Ya, jadi sangat mudah untuk membuat simple queue. Oke, selain dari itu, ini sebenarnya akan saya disable dulu ya. Selain dari itu, untuk limitasi ini juga selain menggunakan IP address, kita juga bisa menggunakan untuk source address-nya itu kita menggunakan network-nya ya. Jadi kita akan coba untuk melimit network dari si PC1 dan PC2 ini sebesar 1 Mbps. Kita coba. Jadi ini sebelumnya saya disable dulu ya. Saya tambahkan lagi. Oke, ini limit network. Nah, kita arahkan ke networknya jaringan tadi 192.168.20.0/24 ya. Kita coba untuk 1 Mbps. 1 Mbps. Oke. Nah, kalau tadi adalah single IP, kalau sekarang adalah networknya. Kita coba oke. Nah, kemudian kita coba lagi untuk tes, speed test. Oke. Nah, kurang lebih dia bisa mendapatkan tidak lebih dari 1 Mbps. Oke, 930. Nah, kemudian untuk PC2 kita coba, tadi kan 512 ya. Oke, nah PC2 pun sama. Dia akan memperoleh tidak lebih dari 5 atau 1 Mbps. Oke, nah seperti itu. Jadi selain dari single IP tadi, kita juga bisa melimit bandwidth ini menggunakan networknya. Lalu selanjutnya ada cara lain juga untuk melimitasi bandwidth di sini ya, dengan topologi ini. Kita juga bisa untuk melimit
kalau tadi adalah dari IP-nya, sekarang kita bisa melimit dari header-nya. Ya, jadi semua yang terhubung ke header 2 di sini akan kita limit sebesar 5 Mbps. Jadi misalkan nanti dari header 2 ini kan tadi sekarang masuk ke switch, di mana switch ini akan terhubung ke PC 1 dan PC 2. Misalkan dari switch ini dihubungkan lagi ke router, kita buat lagi router di sini ya. Kemudian dari router nanti akan disebar lagi dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita limit di sininya header 2-nya 5 Mbps, jaringan turunan dari sini, dari header 2 ini, semuanya akan mendapat bandwidth 5 Mbps. Tapi di sini dengan catatan 5 Mbps ini untuk total ya, bukan masing-masing dapat 5 Mbps, bukan, tapi untuk total. Jadi jika PC 1, PC 2 atau di sini nanti ada router yang lain, itu semuanya terkoneksi dengan atau menggunakan bandwidth itu di total hasilnya 5 Mbps, bukan di sini 5 Mbps, di sini 5 Mbps, nanti ada klien lagi juga dapat 5 Mbps, bukan. Tapi total semuanya jika diakumulasi itu sebesar 5 Mbps, seperti itu. Oke, gimana caranya? Itu juga sangat mudah atau sangat simple. Kita kembali lagi, ini saya disable dulu. Nah, di sini untuk membuatnya kita tambahkan saja lagi. Ini limit header. Nah, targetnya di sini kita arahkan ke header 2. Oke. Nah, di sininya kita arahkan 5 Mbps. Ini pun 5 Mbps. Oke. Kalau sudah tinggal kita oke saja. Nah, ini sudah jadi. Tinggal kita cek lagi untuk speed test. Oke, nah dia tidak akan dapat bandwidth lebih dari 5 Mbps. Seperti itu. Nah, ini pun sama, kita coba. Oke. Ya, ini pun sama untuk PC 2. Oke, seperti itu. Ya, jadi selain dari single IP tadi untuk melimitasi, kita juga bisa menggunakan network. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan header atau port yang bisa kita limit tadi. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa.